Oke, halo teman-teman sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu penyebab Lazada PayLater tidak bisa digunakan. Nah, di sini juga saya akan mengasih tahu untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu solusi cara mengatasinya. Nah, kalian mungkin pernah mengalami kendala Lazada PayLater tidak bisa digunakan saat berbelanja. Jika iya, kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman. Berikut rincian penyebab dan cara mengatasi Lazada PayLater gangguan sehingga tidak bisa digunakan. Nah, bagi kalian yang pernah bertransaksi belanja online melalui aplikasi Lazada, pasti kalian pernah menjumpai beberapa pilihan metode pembayaran, mulai dari pembayaran COD, pembayaran menggunakan kartu kredit, debit, menggunakan Lazada PayLater dan lain sebagainya. Nah, kenapa Lazada PayLater tidak bisa digunakan? Lazada PayLater merupakan fasilitas pembayaran di mana pengguna Lazada yang berbelanja online melalui Lazada bisa pembayarnya di lain waktu ya teman-teman. Nah, Lazada PayLater ini didukung oleh Akulaku dengan metode pembayaran yang bisa dicicil per bulannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, tentunya bisa meringankan para pengguna Lazada ketika berbelanja online tanpa ribet. Namun akhir ini pengguna Lazada kerap mengalami kendala pada pilihan metode pembayaran Lazada PayLater yang tidak bisa digunakan saat berbelanja. Nah, kenapa PayLater Lazada tidak bisa digunakan? Biasanya Lazada PayLater tidak bisa digunakan ini karena pengguna Lazada belum melakukan pelunasan cicilan PayLater sebelumnya ke Lazada maupun Akulaku. Nah, jika kalian masih memiliki cicilan, maka secara otomatis PayLater ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, maka dari itu sebelum mulai check out pesanan dari Lazada menggunakan Lazada PayLater, sebaiknya kalian mengecek kondisi PayLater di akun kalian terlebih dahulu. Ada baiknya jika kalian juga mengecek apakah PayLatermu sudah terverifikasi atau belum, karena biasanya untuk mengaktifkannya perlu menggunakan verifikasi KTP. Nah, penyebab Lazada PayLater tidak bisa digunakan. Ada beberapa penyebab Lazada PayLater tidak bisa digunakan, seperti belum diverifikasi PayLater Lazada, aplikasi belum diupdate, adanya cicilan lain, menggunakan nomor yang berbeda, atau koneksi internet yang buruk. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab Lazada PayLater gangguan sehingga tidak bisa digunakan untuk membayar pesanan di Lazada, berikut rincian penyebab Lazada PayLater tidak bisa digunakan. Nah, untuk penyebab yang pertama, PayLater Lazada belum terverifikasi. Indikasi pertama yang menjadi penyebab Lazada PayLater tidak bisa digunakan ketika belanja, yakini Lazada PayLater belum terverifikasi sepenuhnya. Karena sistem mirip dengan pengajuan kartu kredit, biasanya untuk mengaktifkan Lazada PayLater perlu mengupload foto KTP ya teman-teman. Nah, satu KTP hanya bisa digunakan untuk satu akun Lazada PayLater saja. Nah, kalian juga perlu memeriksa apakah pengajuan Lazada PayLater di akun Lazada milik kalian sudah disetujui atau belum. Proses aktivasi Lazada PayLater membutuhkan waktu 2 kali 24 jam kerja. Nah, jika akun belum terverifikasi, maka layanan Lazada PayLater ini belum bisa digunakan untuk belanja. Nah, kalian bisa cek syarat dan cara aktivasi Lazada PayLater agar disetujui kurang dari 1 hari kerja ya teman-teman. Silakan kalian cek terlebih dahulu ya teman-teman di aplikasi kalian. Nah, untuk penyebab yang keduanya, nomor HP Lazada dan Akulaku berbeda. Adanya perbedaan nomor HP akun Lazada dengan akun Akulaku dapat menyebabkan fitur Lazada PayLater kalian tidak bisa digunakan. Nah, hal ini dikarenakan nomor telepon tidak bisa tersinkronisasi ya teman-teman.
Nah, sebelum mendaftar Lajadah Paylater, sebaiknya kalian mendaftar akun Akulaku menggunakan nomor telepon yang sama dengan yang kalian gunakan untuk aktivasi Lajadah Paylaternya. Nah, penyebab yang ketiganya, limit Lajadah Paylater tidak cukup. Nah, limit Lajadah Paylater adalah nominal cicilan yang dapat kalian gunakan untuk berbelanja di aplikasi Lajadah. Limit Lajadah Paylater setiap akun Lajadah berbeda-beda ya teman-temannya. Nah, jika limit Lajadah Paylater kurang dari total pesanan belanja di aplikasi Lajadah, maka otomatis metode pembayaran Lajadah Paylater tidak bisa digunakan pada saat check out ya teman-teman. Nah, untuk penyebab yang keempatnya, aplikasi Lajadah belum diupdate. Nah, pengembangan versi biasanya berguna untuk update serta fitur-fitur baru yang dikembangkan Lajadah. Nah, salah satu fitur yang mengembangkan dari Lajadah Paylater yaitu fitur yang terbaik dari aplikasi Lajadahnya. Nah, saat ini Lajadah berada di versi terbaru ya teman-teman, yang diperbarui sejak tanggal 5 Juli 2021. Menggunakan aplikasi Lajadah versi lama akan menyebabkan beberapa fitur Lajadah tidak bisa digunakan karena tidak kompatibel dengan aplikasi Lajadah versi terbaru. Nah, penyebab yang kelima, cicilan Paylater Lajadah belum lunas. Nah, penyebab Lajadah Paylater tidak bisa dipakai yang tidak disadari oleh pengguna Lajadah Paylater adalah masih berbelanja cicilan pesanan lain di Lajadah. Nah, penggunaan Lajadah Paylater hanya untuk sekali transaksi cicilan yang lunas, sehingga untuk bertransaksi pesanan lainnya kalian harus melunasi terlebih dahulu cicilan yang masih berjalan. Nah, penyebab yang keenamnya, telat membayar tagihan Paylater. Jika tagihan Lajadah Paylater kalian nunggak, maka akun Lajadah Paylater kalian diblokir sementara oleh sistem sampai kalian melunasi tagihan pinjaman sebelumnya. Nah, jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pengguna limit Lajadah Paylater akan dibatasi. Nah, penyebab yang ketujuhnya, cicilan Akulaku belum lunas. Nah, walaupun cicilan di Lajadah Paylater kalian sudah lunas, kalian juga harus memastikan tidak ada cicilan tagihan yang belum lunas di aplikasi Akulakunya ya teman-teman. Nah, karena pada dasarnya kedua aplikasi ini bekerja sama menyediakan layanan pinjaman baik di aplikasi Lajadah maupun Akulaku. Nah, penyebab yang ke-8-nya, aplikasi Lajadah error. Nah, aplikasi Lajadah yang sedang dalam perbaikan sistem. Nah, bisa menyebabkan layanan Lajadah Paylater mengalami gangguan. Nah, jika terjadi error pada aplikasi Lajadah akan menyebabkan fitur Lajadah Paylater tidak muncul dan tidak bisa digunakan di aplikasinya. Nah, penyebab yang ke-9-nya, koneksi internet tidak stabil. Nah, penyebab Lajadah Paylater tidak bisa digunakan saat membayar pesanan yang terakhir disebabkan oleh koneksi internet ponsel kalian tidak stabil saat membuka aplikasi Lajadah. Kalian bisa menggunakan jaring WiFi atau hotspot portable jika performa jaringan kalian sedang buruk saat membayar pesanan Lajadah menggunakan Lajadah Paylater. Nah, solusi agar Lajadah Paylater bisa digunakan. Cara mengatasi Lajadah Paylater tidak bisa digunakan dapat dilakukan dengan memeriksa apakah Lajadah Paylater sudah diaktifasi, mengubah nomor telepon Akulaku, melunasi cicilan Lajadah Paylater, hingga mengupdate aplikasi Lajadah ke versi terbaru. Nah, berikut beberapa solusi agar kalian dapat menggunakan kembali fitur Lajadah Paylaternya. Nah, untuk cara yang pertama atau solusi yang pertama, verifikasi Lajadah Paylater. Nah, cara yang pertama yakini kalian bisa mengaktifasi akun Lajadah Paylater terlebih dahulu. Kalian hanya perlu menyiapkan identitas berupa KTP. Pastikan kalian mengisi formulir informasi tambahan serta kontak darurat dengan benar agar proses validasi data berhasil.
Nah, untuk cara yang keduanya, ubah nomor telepon, kemudian kalian perlu mengubah nomor telepon yang terdaftar di akun Lajadah dan Akulakunya. Pastikan jika nomor telepon yang kalian daftarkan sama, tidak berbeda. Nah, hal ini berguna untuk melancarkan proses transaksi ketika kalian hendak melakukan checkout barang secara online. Nah, untuk yang ketiga, update aplikasi Lajadah. Nah, apabila kalian masih menggunakan versi lawas dari aplikasi Lajadah, pastikan untuk mengupdate-nya terlebih dahulu, karena kemungkinan fitur-fitur di dalam aplikasi Lajadah terdapat pembaruan, salah satunya pada sistem pembayaran. Nah, untuk mengupdate aplikasi Lajadah, klik update di Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone ya teman-teman. Nah, cara yang keempat, lunasi seluruh tagihan dan cicilan. Nah, apabila kalian masih memilih cicilan angsuran di Lajadah Paylater, segera lunasi seluruh angsuran dengan tepat waktu. Hal ini berguna agar kalian bisa mengambil transaksi pembelanjaan lainnya yang kemungkinan kalian butuhkan sewaktu-waktu. Nah, untuk cara yang kelima, tunggu waktu penangguhan cicilan. Nah, karena kalian pernah menunggak cicilan dari transaksi sebelumnya, maka konsekuensinya kalian akan mendapatkan sanksi berupa penangguhan akun selama beberapa waktu. Untuk mengatasinya, kalian harus menunggu hingga masa penangguhan akunmu selesai. Nah, untuk cara yang keenamnya, hubungi call center Lajadahnya. Apabila beberapa cara yang saya jelaskan yang tadi ya teman-teman belum bisa mengembalikan akun Lajadah Paylater milikmu, maka langkah terakhir kalian bisa menghubungi call center Lajadahnya. Nah, call center Lajadah dapat dihubungi melalui 3 cara, yakni melalui live chat di aplikasi Lajadah, formulir pertanyaan untuk penjual, serta melalui telepon di nomor ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu juga di saat aku update video yang baru.